Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Muhammad Akbar dari IPA IB 2018. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Was Tafsir Tarbawi. Yang pertama soalnya yaitu bacakan ayat yang menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi hamba dan khalifah Allah. Terjemahkan perkata dan jelaskan. Nah, di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan mereka berkata, para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini dijelaskan sebagai khalifah Allah itu manusia dilengkapi potensi-potensi unggul dari makhluk yang lainnya, yaitu ruh, jiwa atau raga dan akal. Nah, atas keunggulan potensi tersebut, manusia belum menjadi makhluk yang sempurna seutuhnya kalau ia tidak dibekali dengan potensi ilmu dan keimanan. Nah, maka dari itu manusia harus mengetahui karakteristik alam, kehidupan dirinya, dan eksistensi Robnya. Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas khalifah di muka bumi ini, Allah turunkan Al-Quran kepada manusia agar menjadi pedoman hidup untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yaitu agar manusia mampu mengembangkan ilmu dan kehidupannya secara komprehensif dan secara berkesinambungan. Lanjut soal ke nomor 2, yaitu soalnya jelaskan istilah tarbiyah, taklim, tazkiyah, ta'dib terkait perumusan definisi pendidikan Islam. Nah, di sini tarbiyah adalah makna dari pendidikan, konsep pendidikan Islam, yaitu dalam makna atau arti yang sangat luas, yaitu ia mencakup di dalam tarbiyah ini terdapat ta'dib, taklim ataupun tazkiyah. Nah, sementara konsep taklim itu pembelajarannya, yaitu ya mengandung makna interaksi yang melibatkan antara pengajar dan pembelajar serta dan materinya juga. Nah, sementara takdib yaitu diartikan sebagai proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti dari siswanya. Nah, sementara pendekatan tazkiyah ini yaitu meliputi menyucikan diri, yaitu pendekatan ini bertujuan untuk memelihara kebersihan diri dari lingkungan, memelihara dan mengembangkan akhlak yang baik, dan menolak dan menjauhi akhlak yang tercela. Gitu. Ya, lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan 9 prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Am Abdul Salam. Nah, di sini saya akan membawakan 9 prinsip yang dikemukakan oleh Dr. Am Abdul Salam. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, hanya poin-poinnya saja karena saya kurang tahu secara detail. Yang pertama adalah prinsip rahmaniyah atau prinsip kasih sayang, yaitu sebaiknya prinsip rahmaniyah atau prinsip kasih sayang ini menjadi landasan atau pola sikap dalam pengembangan seluruh elemen dalam pembelajaran agar pembelajaran terkesan menjadi efektif dan dapat membimbing peserta didik ke arah yang baik gitu, dengan
dengan prinsip rahmaniyah ini. Nah, yang kedua ada prinsip yang kedua tuh prinsip integratif atau takamuliyah, yaitu proses pembelajaran harusnya merupakan suatu keterpaduan yang sangat kokoh gitu. Yang ketiga prinsip komprehensif atau syumuliyah. Nah, yaitu harusnya proses taklim itu harus bersifat menyeluruh dalam berbagai dimensi kehidupan maupun yang bersifat keduniaan atau untuk amal akhirat itu. Terus yang keempat adalah prinsip wasaliyah, yaitu kemediaan, yang berarti bahwa pembelajaran itu harus berangkat dari pemberdayaan sumber belajar, yaitu media di sini dapat berupa apa saja materi ajar ataupun lingkungan dan alam sekitar yang menjadi media dalam pembelajaran. Terus yang kelima yaitu prinsip tawazuniyah, yaitu keseimbangan, yaitu pembelajaran harus bersifat seimbang gitu. Terus yang keenam adalah prinsip istimroriyah, yaitu continue, yaitu pembelajaran harus berkelanjutan gitu. Ada hadis yang menyebutkan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, itulah prinsip istimroriyah, yaitu berkelanjutan. Yaitu selanjutnya adalah prinsip waqi'iyah, yaitu kontekstual. Terus ada prinsip robaniyah, yaitu ketuhanan, yaitu menjadikan Allah atau Rob sebagai nilai-nilai sebagai rujukan utama dalam pembelajaran. Terus ada uswiyah dan prinsip uswiyah, yaitu keteladanan. Itu bahwa nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip di atas seperti rahmaniyah, robaniyah sebagainya itu menemukan wujud yang konkret gitu. Nah, jadi sebagai pembelajaran itu harus menjadi teladan seperti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu Rasulullah menjadi teladan pada para sahabat. Ya, lanjut ke nomor 4, yaitu soalnya jelaskan isi kandungan Quran surah Al-Alaq 1-4 terkait pengembangan konsep pendidikan Islam yang dibahas dalam tafsir terbaru yang Anda ketahui. Nah, yang saya ketahui dalam tafsir Al-Alaq 1-4 ini dalam kajian tafsir Tarbawi, yaitu pertama Iqra yaitu ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ diartikan bacalah dan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Tapi pada kisahnya, pada sirahnya, Nabi Muhammad di situ tidak tahu harus membaca apa. Dan di situ dikisahkan di Gua Hiro itu Jibril terus-menerus menyebutkan bacalah kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menjawab apa yang harus aku baca gitu. Dia pun tidak tahu. Nah, di sini menjelaskan bahwa baca itu tidak harus berkaitan dengan sesuatu yang kontekstual gitu. Bahwa membaca di sini adalah membaca tanda-tandanya, membaca ayat-ayat Allah maupun ayat qauliyah maupun kauniyah. Dan di sini dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq 1-4 ini berhubungan erat dengan pendidikan Islam, diantaranya dengan pendidikan keterampilan, pendidikan pengetahuan, dan juga sosial. Nah, di sini ditekankan dalam ayat Iqra bismi rabbika ladzi khalaq itu, yaitu dengan menyebut nama Allah, yaitu di sini ditanamkan nilai-nilai tauhid dalam pentingnya menuntut ilmu, yaitu didasarkan dulu dalam penanaman akidahnya hanya dalam penuntut ilmu sebelum ilmu umum yang lainnya. Yaitu yang harus diperkuat adalah penanam akidah tentang Rob, yaitu tentang Tuhan. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, yang saya tahu. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.